yang dihasilkan di rumah masing-masing. Ini harapan kami. Makanya kami kepengen serba murah dulu. Bisa dijangkau semua. Ya dijangkau dulu, karena kalau kita menawarkan harga yang mahal, kita khawatir penolakan akan datang. Kita gratiskan dulu. Kalau luar biasa, saya memang kemarin belum lihat ke Bunur itu seperti apa sih. Dia mempunyai 55 kelinci, 55 kelinci tapi bisa dibersani ya itu setiap bulan itu dia jual anakan itu sekitar 80-an ekor. Seharga 16.000 kalau anakan. Nah, setiap bulan itu bergantian yang beranak itu katanya kalau beruntung ya 6, ya 4 itu. Tapi indukannya tidak dijual memang. Dia jual anakan. Itu dia kelompok di sana dulu pernah mendapatkan bantuan kelinci, bantuan kelinci, tapi sekarang ada peternakan itu dan kelompok itu saling bertukar. Ini mungkin jika ada dana sekian, ya nanti mungkin di posisi mereka tidak di sini karena dia kali Ciwil. Jembatannya maksudnya di mana? Di RW 2. Itu jembatannya dari Swadaya. Bantuan drainasenya ya. Ini kalau Sengon tadi jauh rutenya mana ini Pak? Sengon paling jauh. Jadi nanti yang terakhir aja ya. Soalnya di sini ngumpul sini di lingkungan terakhir ke sana. Terakhir kita ke sono sama ke kalau sampah pupuk tadi Pak, saya melihat. Oh ya, nanti nanti Ibu dan Bapak ini menjadi satu barengan gitu ya. Berarti menurut ketentuan dari sana tadi itu rutenya nanti setelah ini kita ke RTLH. Kalau masalah rute yang lebih tahu kan Bapak. Oh iya. Saya manut saja. Jadi ini arahan dari sana tadi. Kita kan diharapkan ke RTLH semua. Nah, setelah itu nanti kita yang bidang lingkungan ke jalan yang terdekat dengan jalan. Dulu kita memberikan jalan yang praktis gitu aja. Setelah itu ke saluran. Terakhir ini sampah sama ini yang jauh ini jalan-jalan tadi. Mandiri semua Bu. Saya baru lihat ini biasanya kayak gini. Ya kemarin seperti itu karena Saya foto ini. Dua contoh yang kalau lala ini ya. Iya. Biasanya ini. Sejak 2013 ya. Terakhir 5 juta. Ada untuk pengurus ada honornya nggak Pak? ya Harusnya ada. Pemilahan ini kalau yang kering itu memang saat ini kita jual. Ini juga sudah ada pendapatan untuk pemisahan plastik itu kita jual. Itu katanya kalau di Solo itu plastik apapun bisa diterima. Tetapi alangkah lebih ini kalau saya tahu di Bergas itu dia bisa seperti butiran beras plastik itu Pak, dijualnya dalam bentuk jual itu lebih itu. Umi 2 KPK kan di jalan dulu ini. Terus sih Mas. Tadi kan bisa berikan itu nantinya itu kan kita utamakan kelompok. Mobil, mesin harga 800 juta. Mobil, gitu Pak. Mobil Pak. Ini kalau enggak sampai apa ini? Ini espresso. Ini berapa Mbak? Sekian satu paket. Nah, nilainya A itu 5 sampai 10 juta. A-nya itu atap ya 5 juta, lantai 5 juta, dinding 5 juta. Ladin, atap lantai dinding. 15 berarti. Ya. Kalau lantai dinding itu kalau rehab, tapi kalau pembangunan baru itu 6x6 ukurannya. Saya mengacu ke CK 6x6. 6x6 tapi hanya Aladin tok. Dan
Terus tengah maju. Itu 15 itu untuk beli material. Material. Ya. Jadi nanti kan itu di rumah ini kebutuhan genteng sekian ribu. Apaan itu? Saya kebetulan tanahnya nggak apa-apa. misalnya saya 500, saya 1000. Ini yang ini Siapa lagi 500? Oke. ini kan ada 5. Mau silakan mau bentuk gendeng atau mau Sudah dibagi-bagi. Kemudian lalu kemudian untuk lantai itu kan berarti butuh semen, butuh pasir. Semen berapa sak misalnya? 10 sak. Misalnya ada saya 5 sak, saya 4 sak, 10 sak terpenuhi. Selesai. Tinggal nanti pemenang lelang itu mau duit atau mau barang silakan. Tapi itu nanti dilelang. Itu ya enggak. Prosesnya kamu betul kan? Proses lelangnya. Masalkan opal. Nanti kita umumkan lelang. Paling ya nggak lama. Sampun pinten. Ini baru mau coba ini. Kalau model kalau daerah lain pernah. Di tempat saya ada. Kalau ini Gotong royong baru ini. Kalau gotong royong biasanya gini Pak, gotong royong tujuan aja Pak. Ya semacam lelang. Yang terhormat Bapak Ketua Bapermasdis Kabupaten Semarang beserta rombongan. Acara lelang segera akan kami mulai. Untuk itu sebelumnya kami informasikan bahwa RTLH rumah tidak layak huni. Yang pertama milik Bapak Iswahyudi yang mendapat bantuan bedah rumah dengan biaya 10 juta rupiah. Yang lain adalah swadaya, baik tukang maupun material yang lain. Kemudian yang kedua yang ada di sebelah tempat ini milik Ibu Rusmiah. Ini swadaya murni masyarakat RT 2 RW 2 Dusun Jambu Kidul, Desa Jambu. Alhamdulillah dengan apa adanya sudah jadi dan dapat dihuni. Hanya lingkup RT atau mungkin RW, kalau ini insya Allah lingkupnya Jawa Tengah Pak, karena beliau Bapak Kepala Bapermasdis Provinsi Jawa Tengah kebetulan juga rawuh dalam kesempatan ini. Untuk itu akan kami mulai saja Pak. Perkiraan biaya yang akan dilakukan sekitar kurang lebih 15 jutaan kurang lebih. Namun demikian karena situasi dan kondisi sekarang harga cukup lumayan, mungkin bisa akan lebih Pak. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa melelang ya sebanyak mungkin Pak. Kalau mungkin malah lebih dari 25 juta itu jadi lebih bagus. Bapak sekalian juga nanti kalau sudah selesai jadi perso ini juga akan lebih marem, lebih senang. Di desa karena saya tidak mentolo ya, lihat ini kerjanya hanya ngamen ya, sudah tidak sehat kondisinya sehingga rumahnya seperti ini. Maka dari desa kami nanti APBDes ya, kami bantu 3 juta. Dicatat Pak. Jadi Pak. Dari basis berapa? 1 juta. Ada lagi? Kami tambahkan dari Wakil Ketua Gapotan saya sendiri. Ini rangka yang di atas, insya Allah ada 4 kayu yang sudah jadi dari kelapa. Jadi saya ini hanya melihat proses daripada pembangunan rumah tidak layak huni, bagaimana ini kok dilelangkan. Jadi sebetulnya di Bapermas ini ada program pembangunan rumah tidak layak huni. Biasanya kami membantu satu kelompok ini 10 rumah, yang mana 10 rumah masing-masing 10 juta. Itu satu kelompok. Tetapi sekarang
kebetulan sudah tidak menangani lagi, sekarang ditangani oleh Dinas Cipkatalu, sehingga kami ini hanya pribadi Pak, menurut saya hanya pribadi bisa membantu 1 juta. Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Secara pribadi Bapak Dr. Anies Arief maringi bantuan 1 juta rupiah. Matur nuwun. Ini dari pribadi kami karena kami sendiri juga dari komunitas penggiat gotong royong masyarakat dan juga atas nama teman-teman yang lain, dari kami pribadi 500.000. Nanti kita akan. Terima kasih Bu Rita. Bisa kepada Pak Edi. Ada tambahan ini juga dari Bapak mantan Sekdes yang jumlahnya tidak mau disebutkan, tapi uang saya bawa dan saya atur ke ini Ketua Panitia Pelaksana Pak Edi Jago. Dan Ibu Elita tadi juga maringi sebesar 5 juta, kok 5 juta? Mohon maaf ya Bu, keliru, 500.000. Alhamdulillah. Saya sudah sampaikan ke tim dari lingkungan bahwa rumah contoh yang sudah kami perlihatkan tadi, rumah tanpa bantuan pemerintah, swadaya dari masyarakat dan yang punya rumah, yang satunya dari bantuan pemerintah berupa foto sampean iki, Mbak.
gimana pendekatannya, Mbak? Nah, ini jadi kopinya cukup. Nah ini tambahan modal ke kelapa lele. Ini yang sudah umur 2 bulan ini. Saya memeriksa di sana. Itu ya 8 sampai 10. Induknya ada di sana, Pak. Kalau mau lihat biasa ngolah ya kayak gini. Bikin ageng. Kan di pijanya nggak alami, jadi di saya cuma alami saya. Jadi pagi hari ini kita mengadakan kegiatan mengenai penilaian pelaksana gotong royong masyarakat tahun 2015 yang kita laksanakan di Desa Jambu, Kecamatan Jambu ini. Ini merupakan kegiatan penilaian yang ke-5 setelah kemarin Kota Semarang, Kota Tegal, kemudian Kota Magelang, dan kemarin mulai di Kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung. Kemudian hari ini kita di Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Harapan kami memang masyarakat kita lihat bahwa pemberdayaan maupun kegiatan gotong royong di Jambu ini cukup baik. Artinya apa? Artinya kegiatan dalam rangka itu pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, kemudian bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana bidang kemasyarakatannya. Ini cukup terlihat betapa bahu-membahu kesembunyian warga untuk ikut berpartisipasi dalam rangka untuk memperbaiki atau membangun desa Jambu ini. Sehingga kami lihat tadi mengenai pengelolaan sampah, kemudian pengelolaan lele, budidaya lele, kemudian ada budidaya kelinci. Ini sangat membantu bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Jambu ini. Harapan kami nanti kami dari pemerintah provinsi akan mengintervensi dalam rangka untuk membangun atau membuat desa berdikari di Jawa Tengah ini. Kebetulan desa Jambu ini termasuk salah satu bagian dari pilot desa berdikari kita, sehingga nanti potensi yang ada di sini ini akan kita kembangkan terus, akan kita dampingi untuk menjadi kawasan desa berdikari di Jawa Tengah. Penilaian kami ke beberapa kelurahan dan desa yang maju dalam penilaian kegiatan pelaksanaan gotong royong di Jawa Tengah ini, kami lihat memang pemberdayaan masyarakat atau kegiatan yang sifatnya itu bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini sangat terlihat sekali. Jadi keguyuban warga, kegotong royong itu ternyata di desa-desa maupun kelurahan di Jawa Tengah masih cukup bagus. Sehingga kami, pemerintah provinsi dalam hal ini akan selalu mengadakan pendampingan baik itu di desa maupun di kelurahan yang memang dalam rangka untuk bulan bakti gotong royong itu nantinya desa yang dan kelurahan yang sudah masuk di dalam 6 besar ini, harapan kami bisa nanti menjadi mewakili Jawa Tengah ke tingkat.